Hello everyone, Assalamualaikum. Hello everyone, Assalamualaikum. But I'm serious now. Hello everyone, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang hal-hal apa aja yang buat aku nggak betah tinggal di India. Tapi that doesn't mean I don't like to stay here, but ini cuman hal-hal apa aja yang buat aku tuh nggak betah gitu. Emang sih yang buat betah itu pasti dari negara kita sendiri kan, karena kita sudah lahir dan tumbuh di negara kita sendiri. So di sini aku bakal bahas hal apa aja yang nggak betah, yang buat aku nggak betah. Nanti suami aku bakal berikan reaksinya, pendapatnya. Setelah aku jelaskan, jadi nanti aku bakal jelaskan pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu, terus nanti bakal aku translatein ke suami aku. Oke. Do you take picture? Not yet, later after that. So, yang pertama, yang buat aku nggak terlalu betah tinggal di sini dari makanan, karena seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, kan aku kalau misalnya review makanan itu, kalau misalnya aku nggak suka itu karena terlalu banyak bumbu-bumbunya, terlalu kuat gitu. Tapi ada juga yang aku suka, tapi kebanyakan susah yang aku suka itu, susah dicari. Karena biasanya yang aku suka itu pasti dari Chinese restaurant gitu. Atau di sini pun susah banget kalau misalnya kita mau cari, khususnya di kota Jammu ya guys. Kalau misalnya di Delhi sih udah banyak kayak China, Japan, semuanya udah banyak kalau di Delhi. Soalnya itu kalau di Jammu itu dikit, jadi ya susah buat aku untuk survive. Terus juga bahan-bahan makanannya itu kayak lengkuas atau lengkuas sama apa namanya, jahe bukan, lengkuas sama itu guys, oh ya serai itu susah banget aku dapetin di sini. Terus ya udah sih itu aja. Terus juga kalau misalnya kita mau makan kayak khusus Indonesia food gitu kan di restoran, nah itu tuh jarang banget aku temuin di Jammu, oke? Jadi cuman di restoran itu pun di hotel itu pun cuma ada nasi goreng, bayangkan. So ya itu juga salah satu yang aku nggak betah gitu. So I will tell you, okay, things I don't like to stay in here. The first thing I said, because of the food. It's so hard for me to find Indonesian food in here. Even I like kind of some of food in here, like Chinese food, like momo, anything kind of like China, I will like it, okay? But anything kind of like Indian food, which is like too strong for me, but sometimes I like it, but which is if I find too strong, I will not eat it, or even I cannot finish it. Like you used to watch my video, right? So and then the things again, the ingredients like you know, like you know what is it, Luis? Lemongrass. Like yeah. I cannot find it here, right? But you can online. But online even I cannot find the fresh one like in Delhi. Because in online only like the dry one. For what? Because I used to make it with the fresh one, so that's why I don't like it. In Big Basket, it's not available all the time. So. Okay, guys, bye bye. Because I have to translate it. Yeah, because she doesn't want to work. No, I don't. She doesn't know I'm the star of this channel, but it's okay, it's okay. Okay, go. Oke guys, jadi kayaknya lebih mudah kalau aku jelasin langsung sendiri. Soalnya kan I have to translate to him, which is like too much work. So yeah, I don't want it. So hal apa yang kedua yang aku nggak betah tinggal di sini yaitu jadi hal-hal ini udah aku catat di handphone ya guys. Jadi yang kedua itu dari cuacanya. Masya Allah guys, di sini kalau summer, musim panas itu bisa sampai suhunya 48 derajat Celcius. Like even you can feel like till 50, 52. Jadi cuacanya kalau summer itu sangat-sangat panas. Maksudnya di sini panas pun
nggak ada sama sekali angin gitu. Waktu summer itu anginnya tuh nggak ada sedikit pun, kalian bakal rasain gitu. Jadi kalau misalnya kalian keluar itu kayak bener-bener di dalam microwave itu. Kalau kalian tahu kan kalau sesuatu dari microwave tuh keluar, itu tuh bener-bener kayak di microwave. Jadi ya itu yang aku nggak betah banget, soalnya terlalu panas. Dan kalau di Indonesia kan musimnya itu musim tropis tuh. Nah kalau di sini tuh nggak, musimnya tuh panas-panas banget. Jadi kalian itu nggak bisa survive kalau misalnya keluar gitu. Itu soalnya panas banget, kalian pasti nggak bakal tahan gitu. Pasti maunya yang kayak stay di rumah. Terus yang ketiga itu dari toilet umumnya. Jadi pertama kali waktu aku sampai di airport, oke, di bandara. Waktu pertama kali aku ke India di bandara, kan aku kebelet pipis dan aku tuh mau BAK kan, BAK sih, buang air kecil kan. Nah kebetulan emang kalau di Indonesia kan maupun di bandara, di mall atau apa-apa pasti ada orang yang bersihin toilet atau yang selalu buat toilet itu tetap kering dan dikasih pengharum gitu kan. Kalau di sini enggak. Kebanyakan walaupun di bandara atau di mall itu susah banget cari yang emang ada orang-orang yang kerja untuk bersihin toiletnya itu langsung. Nah kebetulan waktu di bandara, aku kejadian 2 kali. Di bandara itu aku ada sesuatu yang kuning-kuning masih mengambang di toilet. Jadi aku cancel guys, aku nggak ke toilet itu. Padahal masih ada sih ruangan toilet lainnya, tapi aku bener-bener aku tahan aja sampai rumah karena aku udah lihat. Jadi kayak gimana ya, baru sampai di Delhi, jadi itu kejadian sama aku. Terus beberapa hari setelah beberapa bulan aku stay di Delhi juga, kita ke mall, salah satu mall. Padahal itu mall ada juga yang kuning-kuning ngambang, tapi toiletnya nggak terlalu banyak sih, kayak toiletnya cuma 3. Mallnya yang aku datang juga bukan mall kecil. Pada saat itu aku mau coba Taco Bell. Jadi salah satu restoran Taco Bell, salah satu mall yang ada restoran Taco Bell di Delhi, itu ada kuning-kuning. Itu kuning-kuningnya tuh bukan ngambang di toilet, sampai keluar juga. Jadi untung itu pada saat itu aku udah makan guys, udah makan Taco Bell. Jadi aku cancel. Jadi sini misalnya aku mau kebelet buang air kecil atau kebelet buang air besar, can you just decrease the voice? Okay, ma'am. Jadi gitu. Jadi aku kalau misalnya pergi keluar gitu, aku nggak bakal ke toilet umum. Selalu aku buang air kecil dulu atau BAB dulu sebelum aku keluar. Apalagi kalau misalnya perjalanannya itu lama gitu. Terus yang keempat selanjutnya itu orang-orang di India itu guys, kebanyakan mereka itu yang seperti aku bilang, mereka itu susah atau sulit banget ngomong terima kasih, atau setelah kita belanja atau terima kasih sudah belanja, atau untuk bilang permisi itu susah banget. Jadi kayak nabrak-nabrak gitu. Kayak misalnya kalau mereka itu cuman berbicara kayak teman ke teman, baby wake up, kayak walaupun mereka itu juga cuman discuss sesama teman, mereka itu kayak berantem kadang, padahal cuma nanya discuss sesuatu gitu. Padahal kayak suami aku juga ada juga beberapa video kayak suami aku ngomongnya keras, itu bukan karena mereka itu kasar, itu emang suaranya keras gitu. Kayak gitu sih, mereka itu memang berbicaranya agak sedikit keras. Kalau di Indonesia kan lemah lembut kebanyakan gitu. Terus apalagi yang connectionnya di sini juga klakson. Exactly, bukan klakson aja sih guys. Jadi kalau di India itu mereka itu, aku nggak tahu gimana cara mereka tuh nyetir atau bawa motor. Kalau setiap ada orang dari jauh pun udah hidupin klakson kayak kencang banget gitu. Kayak telinga kita tuh bakal keganggu dengan klakson itu. Apalagi kalau kita di Indonesia kan, kalau misalnya klakson itu kayak sebenarnya nggak bagus kan. Apalagi waktu malam, kita nggak harus klakson, kita kan bisa hidupin lampu yang depan itu kan guys. Nah, kalau di sini selalu klakson gitu. Terus yang agak nyambung sama klakson ini di supir umumnya. Jadi di supir umum ini, kalau misalnya kita naik Ola atau naik Uber gitu, kebanyakan mereka itu mengendarai mobilnya itu suka ngejut-ngejut. Jadi kan suka pusing gitu kan penumpangnya. Apalagi kalau di Indonesia kan jarang banget yang kita ngejut-ngejut gitu kan. Apalagi kalau ngejut-ngejut tuh biasanya kan kayak kurang bisa gitu kan. Jadi kayak apa sih, suka ngejut gitu kalau ngerem gitu. Jadi makanya aku kurang suka kalau naik yang umum. Aku emang biasanya itu aku suka kalau aku sendiri yang nyetir gitu. Terus
Satu lagi, pengemis di India. Ada sih, ini nggak semuanya pengemis di India. Jadi guys, kalau misalnya kalian nemuin pengemis di India itu, mereka itu kayak lebih ke memaksa. Gimana memaksa itu, kalian juga harus hati-hati, apalagi kalian kalau misalnya turis gitu kan, lagi liburan di India. Terus kalau misalnya ada ketemu pengemis di India, terus dia itu sampai maksa, sampai megang-megang, sampai dia itu buka mobil kita, kalau misalnya mobil kita nggak kekunci, nah itu yang maksa banget gitu. Jadi kebanyakan emang kadang orang India itu juga suka berantem sama pengemis di sini. Tapi juga ada pengemis yang emang udah, kalau misalnya udah kita say no, ya mereka pergi. Tapi kebanyakan kalau misalnya udah bilang enggak, dia itu tetap maksa gitu, sampai ngetuk-ngetuk kaca, sampai buka pintu. Apalagi kalau kita lagi jalan terus bawa belanja, dia tuh sampai ngejar gitu. Jadi kayak takut sih, lebih ketakut gitu. Jadi pengemisnya itu lebih sensitif, lebih kayak gitu, apa gimana ya jelasinnya, lebih kayak gitu. Jadi lebih takut kita. Kalau di Indonesia kalau kita say no atau kita bilang kayak gini di kaca, mereka kan udah pergi gitu. Kalau di sini enggak gitu. Terus apa lagi ya, satu lagi, waktu nonton bioskop. Jadi waktu nonton bioskop di sini, kalau kita kan di Indonesia nonton bioskop dari awal sampai habis tuh kan. Nah kalau di India itu enggak guys, jadi ada waktunya, ada waktu istirahatnya. Jadi kita udah masuk, pertama kita masuk ke bioskop, berdiri dulu kan, nyanyiin lagu kemerdekaan India. Nah terus di tengah-tengah itu yang aku nggak suka, di tengah-tengah itu lagi, misal kita lagi asik tuh kan nonton, di tengah-tengah itu mereka bakalan kasih break time untuk istirahat. Jadi mereka tuh bisa BAK, BAB atau beli snack lagi. Tapi kan aku nggak suka kayak yang tipe aku tuh, kalau misalnya udah nonton duduk, udah mulai tuh filmnya, ya kita mau duduk sampai habis kan. Nah kalau di sini enggak, mereka tuh harus ada iklannya dulu. Jadi iklannya tuh kayak istirahatnya tuh 30 menitan gitu. Apa lagi ya? Aku pikir itu aja dulu hal-hal yang buat aku kurang betah tinggal di sini. Sebenarnya emang sih cuma negara kita sendiri yang buat kita betah, karena kita udah tahu bahasanya, udah tahu budayanya, udah tahu orang-orangnya. Makanya kalau nikah sih kalian harus nikah sama orang asing gitu, kalian udah harus bisa rela, udah harus bisa survive, udah harus bisa tinggal dengan cara kalian sendiri gitu. Dan aku sini bukan berarti aku nggak suka tinggal di India ya guys, ini hal-hal yang membuat aku nggak betah aja. Karena kalau misalnya aku punya pilihan nih kan, kalau misalnya emang suami aku ada rezeki di Indonesia, otomatis aku bakalan pilih untuk tinggal di Indonesia. Tapi karena rezeki suami aku ada di India, so I have to follow him gitu. So are you saying bad things about me? No, I said I have to stay here because my husband work here. But if I have choice that if you can work in Indonesia, of course I will choose Indonesia. Ya, okay. Like that gitu. Jadi itu aja dulu video aku hari ini. Nanti apabila ada sesuatu hal lagi yang buat aku kurang betah tinggal di sini, bakal aku buat video selanjutnya. So terima kasih sudah menonton, and see you on my next video. Bye.